Nah, sekarang ini tanya tentang, dulu orang tua gimana, Pak Baim? Ngajarin apa yang paling berkesan dari pendidikan orang tua? Dan turut itu ya, berbelasungkawa ibunya wafat, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gimana tuh? Banyak ya, sebenarnya nggak bisa diceritain satu-satu, cuman yang saya ingat itu kalau orang tua tuh, kalau papa itu dia selalu bilang kalau suami istri itu nggak ada yang cocok, kata dia. Yang bisa dilihat itu kita kejelekan istri itu yang paling jelek yang mana. Kalau misalnya kita bisa istilahnya bisa menghadapinya, baru kamu kawinin. Kalau enggak mah jangan. Pokoknya semua orang tuh, suami sama istri itu tidak ada yang cocok ya, papa mama juga nggak ada yang cocok, Mbak Im, kata dia. Nah, kalau orang mama saya tuh selalu ngajarin saya, setiap saya ngasih uang tuh nggak pernah dibelanjain sama dia, dan dia secara diem-diem selalu ngasih ke orang-orang di Purwakarta, di kampungnya. Dan saya baru tahu ketika dia meninggal, dikasih tahu sama orang papa saya, sama juga orang-orang yang di sana, tukang beca segala. Mama itu kalau dikasih uang sama kamu nggak pernah ini. Makanya saya nggak pernah ngeliat mama itu pakai tas bagus, baju bagus, nggak pernah sama sekali. Jadi di situ saya belajar ya, mungkin mudah-mudahan ada sedikit bisa nurunin ke saya lah, mudah-mudahan dari sifatnya mama, saya bilang. Itu sih yang saya ingat banget. Wah, mengesankan ini ya. Anak memberi uang ke orang tua dan orang tuanya digunakan untuk memperbanyak amal soleh. Itu orang tuanya dapat pahala, anaknya ngasih juga dapat pahala. Itulah keberuntungan kalau uang ada di tangan orang yang baik-baik, ya kan? Dia akan menebar lagi kebaikan. Yang bahagia tuh uang ada di tangan orang yang kurang iman. Hanya jadi tempat kemaksiatan, na'udzubillah. Nah sekarang anak tuh, Tiger Wong, mau diapain itu? Piano, nanti besarnya mau dijadiin apa? Maunya, insya Allah ya, tapi maunya sih itu penghafal Quran supaya ke saya beneran. Tapi dengan dunia sekarang, makanya saya lagi nanya sekolah di mana yang ini, sekolah kalau pesantren, bukan pesantren, apa sih namanya itu, kalau misalnya di asrama itu kan ada sekarang yang bagus-bagus tuh ya, Al-Jabar segala tuh, insya Allah bagus ya. Saya udah nanya-nanya sih, karena saya sebenarnya mau, karena doanya anak itu ketika kita meninggal yang ada cuma doa anak aja, anak yang soleh. Mau banget saya, karena saya sendiri juga ternyata susah ya untuk hafalin surat baru aja, sampai sekarang cuma niatan aja. Mudah-mudahan anak saya istilahnya bisa yang hafal satu Quran. Amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran ya. Waduh, itu pahalanya ngalir buat orang tuanya. Kalau ini siapa? Raffi, anak punya berapa sekarang? Rafathar mau 5 tahun. Sama Rafathar juga saya kaget. Saya aja ayat kursi nggak hafal-hafal, Rafathar udah hafal. Alhamdulillah. Ketawain. Udah. Aduh. Saya mah jujur ke Rafathar, jadi kadang suka malu kalau sama anak. Ya anak kita udah pintar, kitanya tuh aduh malah suka bolong-bolong. Malah gitu sama pengen juga jadi penghafal, jadi hafiz Quran. Nih, gini. Nih ya, kan ada pesantren penghafal Quran. Nih, ada orang tua nih ya, aduh anak saya tuh nggak mau ngapalin Quran, nggak mau, suka ibadahnya juga jelek. Gimana caranya? Anak saya nggak nurut. Gampang. Punya uang, alhamdulillah kalau uang banyak, kasih beasiswa itu anak-anak yang tidak mampu untuk menghafal Quran. Beri dia makanan, sok. Uang mau ngapain, diam di rumah kayak gitu, nggak jelas, di bank hanya catatannya aja. Keluarin, dia beasiswa ini tuh. Sekarang anaknya jadi hafiz Quran. Oh gitu. Iya, jadi banyak anak-anak yang nggak mampu di kita sekolahkan hafal Quran, itu kan barokahnya itu, hadiahnya salah satunya anak dibalikin hatinya oleh Allah. Ini jadi Raffi kemarin waktu sholat di rumah yang jadi imam siapa? Saya mah sholat alhamdulillah mah bagus. Maghrib dibunyikan nggak suaranya? Dibunyikan, kalau itu mah alhamdulillah. Oh itu siapa itu? Istri.
Tapi kalau kita tuh banyak ngingetin saya, ayo sholat. Ya, sayanya malah memang lebih rajinan istri saya daripada saya. Tapi kan saya udah ada niat nih, gini nih, mau bener. Amin ya Allah. Amin. Biar punya anak lagi, biar dapat kado dari Allah, biar kasih anak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Udah waktunya, Rafi. Umur berapa sekarang? Mau 5, Rafathar. Kamu Kayaknya 3. Kan? Mau 34. 34 ya. 34. Kalau Baim lahir 81 ya? Saya 39. Oh iya, udahlah. Udah waktunya sungguh-sungguh ya kan? Diuji dengan dunia seperti ini. Kalau jauh dari Allah nggak akan pernah tenang. Nggak ada cerita. Dunia ini bisa bikin tenang, tidak bisa. Ya. Tapi dengan kesadaran seperti ini, sangat senang. Karena memang hanya dengan kedekatan dengan Allah lah rumah tangga sakinah itu, insya Allah. Baik, terima kasih ini kawan-kawan, obrolan ini menarik sekali ya. Tapi ada 5 menit lagi nih. Apalagi nih yang mau ditanyakan nih? Mau nanya nih, Nagita mau nanya. Nanya, gimana ya kalau misalnya ini, kadang-kadang kan anak tuh ya pasti suka mau-mau udah gitu ya, namanya disuruh berdoa, disuruh sholat gitu. Tapi kan kadang-kadang ya sebenarnya kan harusnya dari kecil, cuman kalau dipaksain juga takut nanti dia trauma, jadi suka serba salah. Mau dipaksa salah atau enggak salah atau gimana sebenarnya? Ya, gini ya. Jadi jangan sampai anak jadi trauma kepada sholat, itu benar. Harus dibuat sedemikian rupa sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan pemahaman anak. Ya, apalagi anaknya berapa tahun umurnya? 5. 5, masih kecil ya, masih dunia main-main ya. Ya kita buat senang, mungkin dengan hadiah ya, apa yang membuat dia bisa senang. Karena memang dunianya dunia hadiah, dunia anak-anak ya. Sambil dikenalkan ke Allah yang paling penting. Nah, bahwa kalau ingin apa-apa harus minta ke Allah. Baru nanti minta ke bapak, minta ke mama gitu ya, mau ke ibu, ke bapak atau apalah, harus dikenalkan ke Allah dulu. Juga yang dilihat dan didengarnya harus lebih banyak tentang Allah. Jadi jangan sampai anak-anak, kalau anak-anak nggak kenal Allah, maka dia menggantungkannya kepada selain Allah, dan itu yang bikin susah ibadahnya. Kan sholat itu kan harusnya jadi kebutuhan kita. Perlu tenang, sholat. Perlu ampunan, sholat. Perlu ditolong, sholat. Dan memang sholat itu gerbangnya pertolongan Allah. Makanya Masya Allah. Ini makasih banyak nih atas obrolan ini. Saya makasih. Kita yang makasih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Udah pernah ke Darut Tauhid belum? Iya, ke Darut Tauhid. Belum pernah. Ya, ada kuda di sini. Ada kuda, juga banyak berkuda. Biasanya teman-teman musyawarah dulu pernah satu grup ke sini, ke ruangan ini rame-rame ya. Saya nanti ke sana izin ya kalau udah selesai COVID. Siap. Terima kasih. Makasih adik-adik, kawan-kawan. Mudah-mudahan obrolan ini disimak oleh pemirsa, membuat semangat untuk selalu menjadi contoh kebaikan, yang ditampakkan bagus, yang sembunyi-sembunyi lebih banyak, ya. Jangan pusingkan penilaian orang, pikirkan saja penilaian Allah. Dan seperti yang tadi dikatakan, banyak ingat mati, dan mati kan tidak dibawa dunia ini, yang dibawa cuma amal. Gunakan popularitas itu untuk jadi amal kebaikan yang banyak, insya Allah akan membahagiakan hati, dan kalaupun kita mati akan jadi bekal di akhirat nanti. Dan jangan lupa bahwa ilmu agamalah yang akan membuat kita kuat iman menghadapi ujian popularitas ini. Dengan ilmu kita akan kenal Allah, dengan ilmu kita kenal siapa diri kita, dengan ilmu agama kita jadi ngerti harus bagaimana hidup ini. Insya Allah takdir populer ini bisa jadi populer juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan soleha, ditambah keturunannya, dan semoga semuanya menjadi contoh-contoh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa yang budiman. Ya, kita sudah simak obrolan yang sederhana ini. Mudah-mudahan ada hikmah, dan doakan kakak-kakak kita ini, kalau sama adik ya, ke adik-adik ini supaya benar-benar dijadikan tauladan kebaikan yang maslahat bagi bangsa kita khususnya, dan juga bagi masyarakat lain pada umumnya. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.